Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala kulli man sara ala nahji ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat zuhur sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita di kesempatan siang hari ini dipilih di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang melaksanakan salat zuhur berjamaah, termasuk yang menjalankan ibadah puasa, dan mudah-mudahan Allah terima semua kebaikan ibadah yang kita lakukan dan Allah angkat derajat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Tema kita pada kesempatan siang hari ini maqasid as-siyam atau maqasid ibadah puasa. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud dengan maqasid? Maqasid itu yang kemudian kita kenal yang hampir mirip ya, maknanya maksud, tujuan. Jadi kalau kita bicara tentang maqasid puasa, ada satu karya yang ditulis oleh Al-Imam Al-Aiz Abdussalam. Beliau menulis buku karyanya Maqasidus Siyam, yang kalau kita terjemahkan secara bahasa Indonesianya adalah tujuan-tujuan ibadah puasa. Beliau juga judul yang lebih besar lagi, Maqasid Al-Ibadat, tujuan-tujuan ibadah. Ada lagi ulama nulis misalnya maqasid al-mukallafin, tujuan-tujuan pembebanan syariat. Nah, jemaah sekali dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama membagi maqasid dalam konteks yang berhubungan dengan diri kita, dengan Allah Subhanahu wa taala, itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah maqasidul khalqi, tujuan-tujuan penciptaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, menghadirkan kita di muka bumi ini, itu ada tujuannya. Nah, tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama, tujuannya adalah al-ibadat, sebagaimana Allah telah menegaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah, menyembahku. Ini tujuan penciptaan, maqasidul khalqi. Kemudian yang kedua, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, aku akan menciptakan di muka bumi ini khalifah. Ini para ulama namanya menyebutkan itu al-istikhlaf, pengelolaan alam semesta ini, menjalankan amanah Allah Taala atas sumber daya yang diberikan kepada kita, dititipkan kepada kita untuk kita kelola sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dua ini adalah tujuan yang berhubungan dengan Allah menciptakan diri kita dan alam semesta. Maqasidul khalqi para ulama menamakan. Yang kedua namanya maqasidut taklif. Maqasid artinya tujuan, taklif maknanya pembebanan. Beban apa? Beban kewajiban berupa perintah dan larangan. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya amanah ini kami tawarkan kepada langit, kami tawarkan kepada bumi, kami tawarkan kepada gunung-gunung. Fa abaina an yahmilnaha. Mereka tidak sanggup untuk membawa amanah itu, wa ashfaqna minha.
minta belas kasihan agar amanah itu tidak diberikan kepada mereka. Wa hamalahal insanu innahu kana zaluman jahula. Lalu amanah ini diserahkan kepada manusia. Lantas manusia itu pun berbuat zalim dan berbuat bodoh. Nah, para ulama tafsir mengatakan amanah ini maksudnya perintah dan larangan. Jadi kita ini diciptakan Allah di muka bumi ini ada tujuannya. Tujuannya adalah beribadah, tujuannya adalah mengelola alam semesta ini. Tapi kita ketika di muka bumi ini oleh Allah dibebani, diberi tugas. Tugas yang berupa apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Ada hal-hal yang harus kita lakukan, ada hal-hal yang harus kita tinggalkan. Nah, dari sekian apa yang Allah perintahkan dan dari sekian yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang, ini semuanya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada namanya pokok-pokok perintah, ada pokok-pokok larangan. Pokok-pokok perintah itu kita semuanya wajib melaksanakan. Tidak boleh tidak, meninggalkannya termasuk dosa besar. Ada lagi pokok-pokok larangan, kita harus meninggalkan, nggak boleh melakukan. Dan kalau kita melakukan, itu dosa besar. Jadi ada pokok-pokok perintah yang harus kita lakukan, ada pokok-pokok larangan yang harus kita tinggalkan. Nah, melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang itu adalah masuk dalam kategori beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada definisi yang cukup menarik yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala ketika mendefinisikan tentang ibadah. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yarda minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Ibadah itu adalah satu kata yang mencakup seluruh apa yang Allah cintai, baik perkataan maupun perbuatan, baik zahir maupun batin. Nah, jemaah sekalian, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, itu pasti ada tujuannya. Mungkinkah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu lalu nggak ada tujuannya? Mungkin nggak? Dasarnya apa? Tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita melakukan sesuatu tanpa tujuan. Dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita meninggalkan sesuatu tanpa tujuan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu muttasifun bil kamal wa munazzahun 'anil naqais. Allah Ta'ala itu sifatnya adalah sempurna. Dan Allah Maha Suci dari segala bentuk kekurangan. Dan bagian dari kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala, perwujudan dari terjemahan, manifestasi kalau bahasa kita ya. Manifestasi dari kesempurnaan Allah Ta'ala itu, kalau Allah merintahkan pasti ada tujuannya. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala merintahkan sesuatu dan gak ada tujuannya, itu kesia-siaan. Dan kesia-siaan itu sifat kurang. Dan itu gak mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ketika Allah SWT melarang sesuatu, gak mungkin sia-sia. Karena kalau sia-sia itu maknanya gak ada tujuannya. Dan kalau sia-sia itu berarti kekurangan, Pak. Kalau manusia merintahkan sesuatu nggak ada tujuannya, mungkin karena manusia punya sifat kurang, maka mungkin manusia itu melakukan satu tindakan yang sia-sia karena kita sebagai manusia tidak sempurna. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha sempurna. Para ulama sepakat nggak ada kekurangan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah memerintahkan sesuatu pasti ada tujuannya, ketika Allah melarang sesuatu pasti ada tujuannya. Nah, persoalannya adalah kadang kita itu tahu tujuannya, kadang kita tidak tahu.
Kadang Allah sebutkan tujuannya di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, dan kadang Allah nggak sebutkan tujuannya secara jelas. Kalau Allah nggak sebutkan tujuannya bagaimana? Disitulah para ulama melakukan analisa. Kalau bahasa ini istiqra, pembacaan memadukan antara ayat, hadis semuanya, sehingga muncullah kesimpulan bahwa Allah memerintahkan ini tujuannya begini, Allah melarang begini tujuan begini. Misalnya Allah Subhanahu wa taala melarang kita Nabi SAW berdasarkan Nabi SAW misalnya, atau daging babi kenapa dilarang dikonsumsi, khamr kenapa haram dikonsumsi, dan seterusnya. Lalu para ulama kemudian menggali hukumnya di antara tujuannya begini-begini dan seterusnya. Nah, seluruh ibadah yang Allah perintahkan itu pasti ada tujuannya, dan tujuan utama dari semua ibadah, dan tujuan ini ada pada semua ibadah, itu adalah al-khudu'u wa tazallulu lillah. Semua ibadah, Pak. Semua ibadah yang Allah SWT perintahkan, kalau kita pokok ibadah itu kan dilihat dari rukun Islam. Mulai dari syahadat itu ibadah enggak? Jadi orang ketika asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu ibadah atau tidak? Ibadah, ya kan? Karena rukun Islam itu adalah pokok perintah, pokok amal. Salat ibadah, zakat ibadah, puasa ibadah, zakat ibadah, haji ibadah, dan ibadah-ibadah yang lain semuanya itu kalau mengkerucut pada satu titik tujuan inti dari semua ibadah itu adalah al-khudu' wa tazallulu lillah. Merendahkan apa itu? Merendahkan diri atau apa bahasa Indonesianya? Khudu' itu lawannya sombong. Lawannya sombong. Jadi orang itu kalau nggak taat kepada Allah itu sombong. Nah, ketika kita itu beribadah sebenarnya kita itu merendahkan diri, ya. Orang tidak merendahkan diri kepada makhluk, tapi hanya merendahkannya dirinya di hadapan Allah SWT. Benar nggak? Ini dikoreksi ya. Istilahnya merendahkan diri. Kalau merendahkan ada rendah hati, ada rendah diri, ya. Jadi kalau kepada makhluk kita nggak boleh rendah diri, rendah hati harus. Nah, ketika kita itu tazallul itu merendahkan, Pak, merendah. Kalau hina itu, jadi kita itu sangat rendah, menunduk kepada Allah SWT. Maknanya ghayatut ta'ah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak membantah semua apapun. Jadi kita itu merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa tidak boleh merendahkan diri di hadapan manusia, Pak. Karena kita itu hanya merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau rendah hati ya harus, nggak boleh sombong. Semua ibadah itu begitu. Jadi ketika kita itu beribadah kepada Allah, pada dasarnya adalah kita itu mewujudkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu semua ibadah. Maka ketika kita melaksanakan ibadah, apapun bentuk ibadah kita, menjalankan semua perintah kepada perintah Allah Taala atau larangannya, yang harus kita tanamkan pertama kali dari sekian tujuan dari ibadah itu adalah tujuan yang paling fundamental, tujuan yang paling dasar, yang paling pokok. Itu adalah menghamba, menundukkan diri kita, merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Taala. Itu inti. Maka qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakan sesungguhnya salatku, nusuk, tahu nusuk enggak? Nusuk itu menyembelih, ibadah haji, umroh itu nusuk. Maka sekarang istilahnya namanya nusuk. Nyembelih itu masuk nusuk. Nah,
Qul inna salati salatku wa nusuki wa mahyaya wa mamati, kehidupanku dan kematianku, maksudnya semua aktivitas yang ada dalam kehidupan ini lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. La syarikalah, enggak ada tandingannya, enggak ada itu. Nah, tapi di bawah itu ini yang ada pada semua ibadah tanpa terkecuali. Tujuan ini ada pada setiap ibadah, termasuk di dalam sholat, di dalam zakat, di dalam haji, di dalam puasa pun. Tujuan yang paling pokok adalah menghamba, taat, merendahkan, sami'na wa ata'na, mendengar, tidak membantah, menghamba kepada Allah SWT. Jadi kalau kita itu makan sahur, kemudian terbit fajar, lalu kita menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, mulai dari makan, minum, dan seterusnya, sampai kita tunggu tenggelamnya matahari, 1 menit pun tidak akan kita majukan. Tapi kalau sudah tiba waktunya, kita segerakan. Sampai begitu, Pak. Itu semuanya adalah konteksnya taat, merendahkan diri, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maqasid asasiyah, tujuan pokok dari semua ibadah yang nggak boleh tidak ada pada setiap ibadah. Baik itu yang ibadahnya yang memang diniatkan ibadah ya, baik mahdah ghair mahdah. Nah, setelah tujuan yang ini yang mempersatukan maqasid ammah dalam ibadah, ada maqasid, ada tujuan yang spesifik yang ditekankan kepada setiap ibadah atau pada satu ibadah, tidak pada ibadah yang lain. Tadi yang khudu, taat, merendahkan diri, menghamba kepada Allah, itu ada pada semua ibadah. Tapi ada tujuan-tujuan khusus yang ditekankan kepada satu ibadah, nanti beda ibadah, penekanannya beda, Pak. Misalnya antara syahadat dengan sholat, penekanannya beda gak? Antara sholat dengan zakat beda enggak? Zakat dengan haji beda enggak? Tapi semua ini tetap dalam konteks ketaatan menghamba pada Allah. Nah, yang perlu kita gali pada kesempatan ini, puasa itu di mana? Nah, saya coba lihat dulu dari semua ibadah dulu, Pak, sehingga kita nanti masuk kepada ibadah puasa. Syahadat itu pokok intinya apa? Nilai-nilai yang ingin diwujudkan, yang inti dari syahadat itu apa? As-sidqu. Sidqu itu kejujuran. Jadi ketika asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kejujuran menjadikan Allah sebagai tujuan dan kejujuran menjadikan jalan Rasulullah sebagai cara menuju tujuan itu. Maka ada syahadatut tauhid, ada syahadatu rasul. Syahadatut tauhid itu asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ketika dia mengatakan itu, jujur dari hatinya, pengakuan, ikrar dari hatinya secara jujur bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan dia jujur ketika mengatakan itu bahwa dia akan bersedia mengikuti apa yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka esensi dari syahadat itu adalah as-sidqu, kejujuran. Maka jamaah sekalian, kenapa orang-orang Arab itu meskipun dia mengakui Rasulullah benar, tapi dia nggak mau basa-basi begitu. Secara umum ya, orang munafik ada gitu. Abu Sufyan itu kan penentang, sebelum dia masuk Islam kan penentang dakwah Rasulullah ya kan. Tapi ketika dia ke Romawi ditanya tentang Rasulullah, dia mengatakan jujur bahwa dia itu orang baik, keluarga yang baik dan seterusnya. Orang Arab itu kejujuran itu harga mati, Pak. Tapi sombong itulah yang kemudian
dia nggak mau bersyahadat bukan karena dia takut, karena dia tahu kalau dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia tahu konsekuensinya. Dia nggak mau mempertaruhkan harga dirinya. Itu karakter itu. Jadi kenapa mereka nggak mau benar-benar menolak yang memang gengsi karena gengsi? Mereka benar-benar nggak mau mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena mereka tidak mau mengatakan sesuatu lalu berbohong. Karena itu aib besar di masyarakat Arab pada waktu itu, berbohong itu. Sampai Abu Sufyan itu sebenci-bencinya dengan Rasulullah, penentang Rasulullah, ketika ditanya tentang Rasulullah mengatakan dengan jujur bahwa Rasulullah itu orang baik, keluarga baik. Nah, syahadat intinya tentang kejujuran. Salat, ini kita tahu tujuannya apa. Allah SWT mengatakan, wa aqimis salata li dzikri. Dirikanlah salat, tujuannya apa? Untuk mengingatku. Maka begini jamaah sekalian, jadi ketika orang melakukan sesuatu, yang harus kita pastikan bahwa yang kita lakukan itu tujuannya sama dengan tujuan yang Allah maksudkan memerintahkan sesuatu itu. Saya tangkap. Jadi kalau kita itu diperintahkan melakukan sesuatu oleh Allah SWT, maka pastikan bahwa kita itu juga memiliki tujuan ketika melakukan sesuatu itu sebagaimana yang Allah inginkan kita melakukan itu. Misalnya, kalau saya ingin, ini ilustrasi penyederhanaan. Kalau orang tua merintahkan anaknya untuk belanja ke pasar, beli, nak pergi ke pasar beli A, B, C, ya kan? Perintahnya kemana? Ke pasar. Anak itu berangkat ke pasar, tapi yang dibeli, tadi perintahnya beli cabai, dibelinya timun. Maksudnya bagaimana? Benar dia ke pasar, tapi yang dilakukan berbeda. Maka begitu juga ketika kita sholat, Allah SWT mengatakan aqimis sholata li dzikri, dirikan sholat untuk mengingatku. Tapi ada orang sholat, fisiknya sholat, menjalankan perintah, tapi karena riya, karena sum'ah. Berarti dia ketika melakukan ibadah itu benar fisiknya melakukan, tapi dengan tujuan yang berbeda dari apa yang Allah maksudkan dari perbuatan itu. Maka ketika sholat 5 waktu, agar kita itu senantiasa disiplin mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, puasa dulu atau zakat dulu? Oke. Puasa. Di Al-Quran itu ada beberapa ayat yang akhirnya la'allakum tattaqun, Pak. Jadi puasa itu kalau kita baca tujuannya apa, salah satunya adalah la'alla. La'alla itu artinya semoga atau tapi kalau dinisbatkan kepada Allah itu pasti. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi takwa itu saya ingin berikan sederhana begini, Pak. Orang itu fitness atau fisik yang apa istilahnya, membentuk fisik. Orang bentuk fisik itu kan yang dilakukan macam-macam, Pak. Mulai dari konsumsinya, mulai dari olahraganya kan macam-macam. Ada yang angkat beban, ada yang lari dan seterusnya. Ilustrasinya saya ingin sederhana. Begitu juga takwa. Orang yang bertakwa itu profilnya begini. Tapi untuk mencapai profil ini, dia harus penguatan ini, tujuannya ini. Misalnya kalau orang angkat beban supaya otot tangannya, maka dia harus angkat beban dari tangannya. Kalau dia kakinya, olahraganya berhubungan dengan kakinya. Tetapi takwa itu seluruh tubuh, Pak, seluruh tubuh. Kalau saya ilustrasikan takwa itu tubuh, ya ada kepala, ada tangan, ada dada, ada kaki. Maka perintah la'allakum tattaqun itu banyak. Cuman stressing setiap perintah itu berbeda-beda. Sebagaimana ketika orang nge-gym,
angkat beban tujuannya penguatan otot, atau kemudian ketika lari tujuannya begini, atau ketika dia makan konsumsi begini. Maka sebagaimana juga yang berhubungan dengan la'allakum tattaqun, agar menjadi takwa, salah satu penopang ketakwaan itu adalah puasa. Tapi penopang yang lain bukan hanya puasa saja, ada ibadah-ibadah yang lain yang tujuannya juga takwa, tapi dia penguatan sisi yang lain. Ya kayak tadi, ada yang menguatkan tangannya, ada yang menguatkan kakinya. Saya ilustrasikan misalnya, karena penopang tubuh itu apa Pak? Kaki ya. Oke. Ini saya ingin ilustrasi bahwa kalau puasa itu penuh kakinya, gitu. Nanti kalau ibadah yang lain bisa jadi tangannya. Nah, kalau takwa itu adalah tubuh, maka puasa ini seperti kakinya nih. Karena yang distressingkan dengan ibadah puasa itu berhubungan dengan kekuatan penopang ibadah-ibadah yang lain. Bagaimana kita mengidentifikasinya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang sebelum kalian akan kalian bertakwa. Nah, untuk mengetahui ibadah puasa itu tujuannya seperti apa, mari kita lihat indikator ketakwaan. Indikator ketakwaan. Di surah Ali Imran, ketika Allah SWT mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Wahai orang-orang bergegaslah menuju ampunan Allah dan surganya yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu apa indikatornya? Kalau saya sederhanakan ada 3. Yang menopang indikator ini bukan hanya puasa saja saya katakan, tapi puasa punya peran strategis, punya peran penting menopang terwujudnya 3 muwasafat, 3 karakter, 3 indikator ketakwaan. Indikator yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa itu senantiasa menginfakkan hartanya dalam situasi mudah maupun dalam situasi sulit. Konsistensi menciptakan kebaikan. Di antaranya adalah kebaikan itu berupa harta. Dalam ayat ini konteksnya berupa harta. Tetapi makna dari alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, kalau kita baca tafsir para ulama, fis sarra'i wad dharra, dalam situasi sulit maupun situasi mudah, itu maknanya konsistensi. Jadi dia itu bukan hanya berinfak di saat mudah saja, saat sulit juga ini. Atau seseorang itu bukan hanya di dalam situasi sulit saja, tapi juga di situasi yang mudah. Nah, ada sahabat itu bertanya, infak yang paling afdal itu yang bagaimana? Ketika seseorang itu sahihun syahih. Sahihun syahih. Sahih artinya sehat, syahih artinya cinta-cintanya gitu, seneng-senengnya gitu. Jadi kalau orang sedang sakit karena dia sudah nggak ada harapan lagi untuk usia panjang, maka semua hartanya diinfakkan. Itu biasa, Pak. Jadi kalau orang misalnya sudah lanjut usia, dia udah ini kayaknya udah nggak ada harapan keinginan yang lain, lalu kemudian diinfakkan, itu biasa. Tapi di saat fisik kuat, harapannya masih panjang, tapi kemudian dia menginfakkan hartanya, padahal harta ini sangat-sangat begitu dia cintai. Nah, itu adalah infak yang paling bernilai pahalanya. Karena apa? Lebih berat ketimbang orang yang sudah putus asa, nggak ada harapan, sudah harapannya pokoknya depan matanya ya harapannya akhirat aja. Lalu dia infakkan hartanya semuanya, ya memang bebannya beda dengan yang masih punya keinginan ABCD dan seterusnya. Nah, konsistensi di dalam melakukan kebaikan. Wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Karakter yang kedua itu adalah daya tahan diri, imunitas.
Apa yang digambarkan oleh ayat ini? Kazim wal kaziminal ghaidha, orang yang menahan amarah, wal afina 'anil nas, memaafkan orang yang berbuat kesalahan. Ini adalah tentang daya tahan diri, Pak. Kemudian yang ketiga, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Dan orang yang apabila dia melakukan satu tindakan yang salah, tindakan yang buruk, maka dia ingat Allah lalu beristighfar. Pertanyaannya sekarang, Pak, ada apa karakter tadi? Pertama konsistensi, yang kedua daya tahan diri, yang ketiga kemampuan, ada yang kemampuan persistensi, ada yang kemampuan dia jadi revitalisasi diri. Jadi kalau orang jatuh, bagaimana dia memperkuat dirinya. Jadi kalau orang itu lemah, bagaimana dia memperkuatkan dirinya, revitalisasi diri, Pak ya. Nah, itu yang ketiga. Jadi ketakwaan itu indikatornya tiga ini. Pertanyaannya, dari tiga indikator ini, mana yang paling dekat dengan ibadah puasa? Meskipun ketiga-tiganya itu ada di unsur puasa, tapi pertanyaannya, dari ketiganya ini mana, Pak, yang paling dekat? Oke, silakan, Pak. Ini salah nggak? Salah itu nggak dosa, Pak. Tapi mari kita lihat, saya ingin mengajak kita bersama untuk melihat dari tiga indikator ini yang paling dekat, yang paling kuat dengan ibadah puasa yang mana? Ketiga-tiganya ia masuk puasa, ketiga-tiganya ibadah puasa itu masuk. Karena orang berpuasa itu senantiasa didorong untuk dia produktif. Iya, konsisten iya, menjaga iya. Tapi kalau kita lihat yang paling kuat dari tiga hal ini tentang daya tahan diri. Yang kedua tadi, wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Amarah itu berhubungan dengan syahwat, berhubungan dengan ini. Benar ketiga dia ini puasa masuk, Pak? Masuk, iya masuk. Karena ketika orang berpuasa itu dia harus menahan syahwatnya, mengendalikan syahwatnya, karena syahwat inilah yang menghalangi. Syahwat itu dia bisa menciptakan orang produktif, tapi juga bisa menjadikan orang menahan untuk produktif dalam kebaikan. Contohnya bagaimana produktif? Orang bekerja karena cinta harta, benar kan? Di sini ada yang nggak suka harta? Ada yang nggak suka wanita, Pak? Kalau nggak suka wanita itu, nggak suka lawan jenis, itu abnormal. Makanya Islam mengatur bagaimana situasi itu. Bukan dihilangkan, tapi diatur. Nah, tapi ketika syahwat ini mendominasi, dia merusak, destruktif. Harta, mencari harta, iya syahwat. Enggak, orang bekerja, tapi ketika syahwat ini dominasi, hartanya dipegang begini, Pak. Akhirnya hartanya enggak menjadi infak, enggak bantu orang lain, semuanya apa? Pokoknya digenggam keras. Kenapa? Karena syahwat terhadap hartanya mengalahkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang itu diperintahkan infak, sebenarnya diuji, Pak, cinta kepada Allah atau cinta kepada harta. Sejauh mana cintanya kepada Allah itu mampu mengalahkan kepada cintanya kepada harta. Itu diuji, kita semuanya diuji. Begitu juga ketika panggilan sholat, aktivitas dan keluarga, cintanya kepada Allah atau cintanya kepada keluarga. Ketika orang diperintahkan puasa, menahan merokok dari pagi sampai, ini bagi yang merokok, dari pagi sampai, dari terbit fajar sampai maghrib tenggelam. Ternyata bisa nggak? Bisa ternyata. Nah, gitu. Orang di hobinya apa misalnya? Bahkan mohon maaf, dari kebiasaan lisannya ngomong latah ya, ngomong. Begitu puasa, dia tahu nih puasa, membatalkan puasa, baru mau melakukan, ternyata bisa mengendalikan. Karena sadar puasa. Orang biasanya ketika makan semua jenis makanan, oke, kuliner mana, ini mana, dan seterusnya. Begitu puasa, dia mengendalikan. Biasanya mau tilawah sulit, tapi begitu puasa semangat, produktif tuh, Pak. Benar, ibadah puasa menjadi semakin produktif. Kita rasakan semuanya, Pak. Ramadan ini memang benar-benar mengkondisikan kita untuk produktif. Kita semua mengakui. Dan itu lebih semangatnya termotivasi ketimbang di luar Ramadan. Itu kita akui semuanya. Nah, yang kedua, al-kadziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, itu tentang daya tahan diri. Daya tahan dirinya di mana? Kan Nabi mengajarkan kalau kita itu sedang puasa,
lalu digoda orang untuk apa? Bergulat, untuk bertengkar dan seterusnya, katakan ini shaim, saya orang berpuasa. Bukan berarti nanti tunggu ya kalau udah buka. Bukan begitu. Oke. Jadi jangan sekarang, nanti aja kalau udah buka. Gitu. Tapi paling tidak kan, ya kalau untuk ini Pak, kalau udah buka, suasana udah cair. Jadi awalnya udah emosi udah down. Begitu misalnya sama anak, sama istri marah, ada piring mau dilempar, puasa ya. Itu mengendalikan diri. Bukan berarti nanti ketika dia udah buka, piringnya mau dilempar. Udah sayang juga. Jadi nalar sudah ini. Maka Nabi mengajarkan kepada kita itu, kalau marah dalam kondisi duduk, berdiri. Kalau berdiri, berjalan. Pokoknya merubah situasi kita dari kondisi itu apa? Mempengaruhi cara berpikir kita agar kita sampai kita itu jangan sampai melakukan sesuatu di luar kesadaran kita, di luar nalar kita. Nah, kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Nah, level yang lebih ini, Pak, memaafkan. Kalau menahan emosi itu tidak menghilangkan catatan masalah, ya kan? Orang digoda, marah, dia tahan. Menahan berarti tidak melampiaskan. Tapi memaafkan berarti dia menghapus kesalahan. Itu derajatnya lebih tinggi dari ini. Nah, maka ibadah puasa itu diantaranya daya tahan diri. Itu kita dilatih. Kemudian berikutnya diantaranya adalah kita bagaimana juga ibadah puasa itu untuk kita ingat kepada Allah SWT, tentang ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lain jemaah sekalian, para ulama menyebutkan, termasuk Imam Al-Lais Abdus Salam itu menyebutkan bahwa di antara tujuan puasa itu adalah asyukru, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu, Pak, ibadah karena syukur itu lebih ringan, lebih nikmat ketimbang ibadah karena tuntutan. Ini bukan berarti saya udah ini ya, maksudnya ini saling kita menasihati. Mari kita coba melatih diri kita. Ketika kita melakukan sesuatu, ini kita berdoa mudah-mudahan kita dimudahkan ini, Pak. Jadi kalau kita itu melakukan suatu ibadah karena syukur, itu akan terasa lebih ringan daripada karena beban. Dua-duanya berpahala, Pak. Tapi kalau karena syukur, insya Allah ikhlasnya lebih besar, lebih memudahkan kita untuk ikhlas. Maka ketika Nabi itu sholat, lalu sampai kakinya itu kram, sampai ya tawarrom, itu ditanya oleh Aisyah, kenapa engkau sampai begitu ya Rasulullah, padahal engkau ini dosa, sudah dijaga dari dosa. Afala akunu 'abdan syakura, tidakkah aku menjadi hambanya yang bersyukur. Maka dengan puasa ini kita melatih mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kita masih bisa makan, ternyata kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita cukup banyak dibandingkan yang lainnya dan seterusnya. Untuk melihat sesuatu dari sisi yang lebih ini. Maka mudah-mudahan dengan itu kita mensyukuri karunia Allah. Di antara doa ini, Pak, mari kita ini diajarkan Rasul kepada Mu'adz bin Jabal. Dan ini ya mari kita coba di antara selesai sholat itu kita baca doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolong aku. Bisa jadi kita itu kalau enggak ditolong oleh Allah sulit bersyukur. Tapi kita minta tolong pada Allah agar syukur itu dihadirkan di dalam kita. Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah, tolong aku untuk bisa mengingatmu. Wa syukrika, mensyukuri karuniamu. Wa husni ibadatika, beribadah dengan ibadah yang terbaik. Minta tolong kepada Allah. Mudah-mudahan setiap ibadah kita itu Allah berikan, bantu kita, perkuat kita dengan ibadah yang terbaik, dan dengan itu kita dapat ridha Allah SWT. Mungkin ini gambaran maqasidus syiyam, tujuan dari ibadah berpuasa. Mudah-mudahan Allah SWT menolong kita, memperkuat kita, memberikan taufik kita agar kita bisa berniat menghadirkan di dalam diri kita ketika kita itu berpuasa, mewujudkan dengan puasa ini sebagaimana yang Allah inginkan, hal yang terwujud dengan puasa itu. Amin amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanallah
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.